Nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar itu. Semuanya itu mabok semua, bahkan paginya itu ngambang. Sungai itu nggak kelihatan air, kelihatan bangkai ikan semua. Terkait kebakaran gudang penyimpanan pestisida yang diduga sebagai penyebab pencemaran Sungai Cisadane, manajer operasional PT Biotek Sarana Tama Luki menyangkal tudingan tersebut. Dia menyebut peristiwa itu sebagai musibah dan menekankan bahwa lokasi di mana gudang terbakar hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, bukan fasilitas produksi maupun pengolahan limbah. Diawali dengan terbakarnya gudang insektisida gitu ya. Terus kemudian pemadam kebakaran ini menyemprotkan insektisida ini tumpah ke sungai gitu. Banyak tidak ada pola ikutan, tidak sengaja dia ingin memadamkan api, tapi sayangnya ada bahan kimia beracun sipermetrin sama profenofos. Ini dua senyawa kimia yang toksik untuk bahan baku pembuatan insektisida. Jadi ini kemudian dihanyut ke sungai, ke Cisadane ini. Ini menjadi problem karena ini bersifat toksis, membunuh serangga. Jadi efeknya ya terjadi keracunan ikan, keracunan biota sepanjang 22 kilo hingga 30 km hingga ke Tangerang itu ya, kabupaten ini. Yang berbahaya ini adalah konsentrat bahan kimia namanya sipermetrin dan profenofos. Jadi dua senyawa kimia ini adalah bahan untuk membuat insektisida. Jadi memang bahan kimia ini memang digunakan untuk membunuh serangga, untuk serangga padi, serangga jagung, serangga kedelai, sayur-sayuran, lombok gitu. Ini memang membunuh serangga, memang dia pembunuh, melemahkan saraf gitu ya. Ini kemudian kalau dia tumpah ke sungai ya tadi ini kiamat kecil bagi kehidupan atau biota ikan, biota air tawar sungai ya di Cisadane itu. Kan kita bisa melihat bagaimana jenis nila, baung, ikan patin, ikan tawes itu mati. Ini saya rasa belum berakhir karena dia bersifat ini ya. Dua senyawa kimia ini dia itu hidrofobik. Dia nggak mudah larut dalam air, dia kental gitu ya, kental. Tadi saya bilang konsentrat, dia mengendap ke dasar sungai, nempel di material-material, batuan, kayu, tumbuhan di sekitar sungai. Memang ini kan membunuh saraf gitu ya, jadi dia untuk melumpuhkan saraf biota serangga lah gitu. Jadi kalau kita lihat kemarin bagaimana reaksi ikan itu kan kayak naik ke atas permukaan ya, kemudian dia mati gitu ya. Sama nanti pun ke manusia ini juga akan mengganggu pada sistem saraf, sistem hormon gitu. Jadi saraf kemudian reproduksi gitu ya. Jadi arahnya ke sana dan ini kan sifatnya akan lama gitu ya. Tapi saya mengapresiasi bagaimana pemerintah segera mengumumkan gitu ya. Tetapi itu harus juga ditindaklanjuti dengan monitoring gitu ya. Ini kan seolah selesai gitu loh. Selama hampir seminggu ini kesannya selesai. Padahal ini belum, harus ada semacam monitoring dan benar-benar mengawasi, melarang betul masyarakat yang mengkonsumsi ikan karena dia akan ada di dalam jaringan tubuh ikan ini. Di sini juga harus dilakukan semacam deteksi awal ya, pemerintah men-screening masyarakat yang sudah mengkonsumsi ini gitu. Senyawa ini kan sudah dia akan menyebar sampai 30 kilo. Mungkin sifat racunnya akan berkurang, tapi sifat toksisitas terakumulasi ya, terkumpul. Karena kan kadang-kadang tubuh ini bisa tahan gitu ya, punya daya dukung, punya istilahnya itu punya kemampuan untuk menetralisir gitu. Tapi kemudian kalau terus terakumulasi dalam air, dikonsumsi terus, kemudian ini tidak diukur dengan teliti gitu. Karena seharusnya tidak boleh segera menyatakan ini aman, tapi ya tadi harus dimonitoring seberapa besar nilai atau kandungan sipermetrin sama profenofos dalam sedimen, dalam air gitu ya.
Jadi harus ada pengukuran sih. Ini kan kita masih tidak transparan gitu data yang diambil oleh pemerintah, tidak segera diumumkan, menunggu 14 hari. Tapi setidaknya dengan diketahui 2 bahan senyawa kimia ini harus ada semacam uji cepat gitu yang dilakukan oleh KLH atau juga teman-teman dari jasa atau pengolah air minum di sana gitu. Ini bahan kimia ini kayak konsentrat gitu ya, konsentrasi tinggi gitu, pekat gitu ya. Terus dia itu toksik, kemudian dia itu hidrofobik, dia tidak mudah larut dalam air, sehingga kemudian dia akan mengendap ke dasar sungai. Jadi sekarang ini yang perlu dikhawatirkan adalah bagaimana endapan gitu. Jadi harus diuji, diambil sedimen dasar sungainya. Kemudian di tepian cisadane itu kan banyak sekali kan, tumbuhan, kayu, rumput itu juga harus dilihat kadar sipermetin sama profenofos ini kan bahan-bahan yang dia bisa dideteksi gitu loh. Ya ini kemudian kita tuh penasaran gitu. KLH itu apakah sudah bisa mendeteksi gitu loh. Kalaupun terdeteksi berapa kandungannya, apakah masih dalam kondisi aman atau sudah lebih baku mutu gitu loh. Karena memang harus ada penanganan khusus. Harus ada penanganan yang sifatnya ini tuh limbah kategori bahan beracun berbahaya gitu. Maka harus ada penanganan khusus gitu. 40 tahun yang lalu itu pernah kejadian yang sama di Swiss. Pabrik Sandoz itu juga sama kebakaran pestisida, terus dia tuh disemprot sama kebakaran, terus dia tumpah ke sungai Rhine itu. Jadi sungai sebenarnya sama peristiwanya sama, tapi mungkin volumenya lebih besar. Di sana itu yang tumpah itu mereka jujur bilang ada 20 ton yang tumpah ke sungai Rhine, dan kemudian ini segera dievakuasi, di clean up, jadi lumpurnya disedot. Jadi ada semacam upaya untuk merelokasi atau meng-clean up. Maka ini yang kita tidak melihat pemerintah untuk melakukan clean up, membersihkan ring satunya lah sedimen yang ada di kawasan yang menjadi sumber awal mula kejadian tragedi ini. Maka harus disedot ini, sedimennya harus diambil untuk memastikan kalau si profenofos sama si sipermetin tidak menyebar kemana-mana gitu. Jadi ini kan konsentrat itu dia akan agak sulit dia menyebar, maka dia di situ harus dievakuasi, harus di clean up, maka harus dibersihkan. Ada banyak cara sebenarnya melakukan bioremediasi. Jadi tidak seperti kemarin menuangkan ekoenzim ya. Jadi ekoenzim itu kan sebenarnya kan banyak bakteri yang sifatnya anaerob, dia tumbuh di dalam kondisi yang minim oksigen gitu loh. Kalau dituangkan ke sungai ya dia beda, karena yang dibutuhkan itu adalah jenis-jenis seperti Pseudomonas, Bacillus, Spigomonas, itu tidak ditemukan dalam ekoenzim. Jadi harus ada penanganan yang serius, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang memonitoring gitu loh. Jadi mengukur, jadi selama 3 bulan sampai 6 bulan harus diukur sampai kadar 2 senyawa ini menjadi tidak ada sama sekali. Terus kemudian ada kompensasi sebenarnya, karena kan banyak masyarakat di Tangerang ini kan nggak bisa dia mengkonsumsi air sampai beberapa hari, maka harus dihitung. Maka masyarakat harus melakukan yang namanya gugatan kelompok atau class action ya. Masyarakat di Tangerang harus menggugat PDAM dan perusahaan gitu, untuk kemudian mengganti biaya yang mereka keluarkan untuk mendapatkan air yang bersih itu. Kami akan memfaktakan apakah memang benar ada kelalaian yang menyebabkan kebakaran. Berikut apakah memang ada kelalaian yang menyebabkan tercemarnya lingkungan yang ada di sana.